Untuk masyarakat warga Papua semuanya, Cita meminta maaf yang sebesar-besarnya, bukan untuk bermaksud Cita menghina atau apa. Pokoknya intinya Cita benar-benar meminta maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Sekali lagi Cita minta maaf. Sekali lagi Cita minta maaf. Ibarat pepatah mengatakan nasi sudah menjadi bubur, meski sudah mengurai maaf, Cita Citata rupanya tak bisa lepas dari persoalan yang membelitnya. Bagaimana tidak, lisan dari merah bibirnya terlanjur menerjang hati warga Papua. Cerita buram ini terjadi manakala Cita tampil di sebuah acara dengan mengenakan busana adat Papua. Dan di saat itulah Cita yang tak menggunakan riasan wajah ala masyarakat Papua menyatakan jika cantik tidaklah harus seperti itu. Maka dari sinilah amuk masalah pun bermula. Sebenarnya agak sedih juga, gak nyangka juga, karena mungkin kronologisnya seperti yang harus kita ceritakan dari awal. Memang pertanyaannya kan bukan kita bermaksud seperti itu, tapi ada pertanyaan yang benar-benar kita jadi jawabnya seperti itu gitu. Jadi awalnya teman media, wartawan nanya, Cita kenapa mukanya nggak dicorengin? Karena biasanya khas Papua itu dicoreng-coreng kan, kalau lagi ada pakai busana khas adat Papua. Jadi kita jawabnya, oh iya harus dicantikin, nggak kayak Papua kan gitu. Oh iya harus dicantikin, nggak kayak Papua kan gitu. Tak terima atas ucapan Cita tadi, maka protes pun dilayangkan kepadanya. Sejumlah orang yang mengatasnamakan wakil dari masyarakat Papua bereaksi keras dan memilih menempuh jalur hukum. Dan Senin kemarin, mereka pun mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan Cita Citata karena mereka tak terima atas pernyataan yang berbau sara dari sang pedangdut. Bagai tuah dari lagu hitsnya yang berjudul Sakitnya Tuh di Sini, maka sakit hati pun dirasakan warga Papua. Tutup ya, nanti ada ini ya, ada DJN Partners, yaitu kuasa hukum yang ditunjuk oleh Kepala Suku Papua. Yang pertama adalah kita mau coba ambil langkah-langkah hukum untuk berkoordinasi, untuk discuss, untuk sharing dengan Komnas HAM. Karena ada beberapa statement dari Cita Citata terkait masalah SARA. Otomatis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 bahwa di dalam pasal 4, pasal 15, pasal 16 dijelaskan bahwa itu sangat bertentangan sekali. Karena apa? Itu adalah diskriminasi ras dan etnis. Maksud daripada beliau, aku nggak kayak Papua itu apa? Dan itu yang jadi multitafsir. Jadi orang menginterpretasikan berbeda-beda. Nah, kebetulan saudara kita yang di Papua ini merasa mereka tersakiti hatinya. Jadi bukan sakitnya di sini lagi, tapi udah nyampe Papua sakitnya. Ya. Sebenarnya kaget juga sih, karena kan Cita juga nggak bermaksud seperti itu. Pokoknya kita benar-benar cinta budaya yang Cita kenakan itu Papua, kita senang banget gitu. Tapi ya karena mungkin perkataan dan konotasi yang memang dari pertanyaan itu sendiri kan, Cita kenapa nggak pakai corengan? Ya harus dicantikin mukanya, kan kalau misalkan dicoreng kan agak sedikit terganggu dalam muka gitu. Jadi kita jawabnya begitu ya, mungkin ya kedepannya mungkin ada hikmahnya juga ya, Cita lebih hati-hati juga dalam bertutur kata. Nasib Cita makin tak menentu lantaran gelombang protes bakal bermuara ke Senayan. Di tempat wakil rakyat itu, Cita rencanakan bakal diadukan ke Komisi 10 DPR RI, juga ke Cybercrime Polda Metro Jaya. Tentang rencana mengadukan Cita ternyata sudah sampai ke telinga Anang Hermansyah yang duduk di Komisi 10 DPR RI. Lantas seperti apa nasib Cita setelah ini? Adakah maaf sang biduan bakal terus berhalang? Kalau mungkin melaporkan Komisi 10 ya
Kalau ini adalah pelecehan dengan sengaja, ya aku bilang bisa-bisa saja ya, bisa nggak apa-apa. Supaya kita mendengarkan pendapatnya adalah maksudnya seperti apa. Tapi aku lebih melihat ya kedua belah untuk bertemu dulu lah. Ya, apakah benar unsurnya cita-cita seperti itu? Unsurnya sengaja mau melecehkan. Kalau memang terjadi salah ucap, ya harus segera diselesaikan dalam artian bahwa cita-cita ya minta maaf. Bentuk perminta maafannya seperti apa, ya mungkin bijaksananya mungkin bertemu dulu antara kedua belah pihak. Lidah memang tak bertulang, Cita pun tak pernah menyangka jika tergelincirnya kata akan berakhir seperti ini. Tapi apa daya, lisan Cita sudah terlanjur terucap, maka segala penyesalan pun kini harus berkecamuk di dalam hatinya. Bahkan kini Cita pun dirundung cemas, khawatir jika sang ayah yang tengah sakit bakal mendengar kabar ini. Takutnya mamaku kepikiran gitu aja. Karena kan ayah juga kepikiran lagi sakit. Itu kasihan gitu kalau misalkan sampai kepikiran. Ya aku sedihnya kalau mereka tahu aja. Aku sedih kalau mereka udah sedih. Jadi benar-benar Cita meminta maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Maaf banget. Maaf, 1000 maaf. Pokoknya Cita tidak bermaksud seperti itu. Maaf, 1000 maaf. Pokoknya Cita tidak bermaksud seperti itu. Sejak malam hingga dini hari dan pagi hari, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina banjir ucapan selamat ulang tahun. Suami istri yang sama-sama berulang tahun di tanggal 17 Februari ini terus dimanjakan beragam kejutan dan ucapan selamat ulang tahun dan juga banjir hadiah. Raffi yang kini berusia 28 tahun dan Gigi 27 tahun.